Halo teman-teman di Blockers dimanapun Anda berada. Saya saat ini berada di sebuah tempat yang cukup baik menurut saya. Waktu sini ada tanaman taman hijau di sebuah kafe lah, atau rumah kopi lah yang ada di Jogja. Suasana sejuk, tapi saya nggak ngerti ya ini sejuk ini karena tapi hatinya masih galau kan gitu. Bersama saya sebelah saya ini tokoh yang sudah tidak asing lagi, yaitu Mas Aulia Reza Bastian. Beliau sekarang menjabat sebagai Sekjen Partai Nasdem untuk Ketua Bapilu. Oh, Ketua Bapilu malah. Ya. Ketua Bapilu, Mas. Ketua Bapilu. Periode ini saya dipercaya sebagai Ketua Bapilu. Ketua Bapilu. Waduh. Emang rencananya mau menang ya? Insya Allah. Ini kalau hitung-hitungan kita menang lah. Oh gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, saya masih running dengan tema kemiskinan atau pembangunan DIY. Kali ini saya akan mengajak berbincang Mas Reza soal perspektif yang ditangkap oleh partai politik terhadap pembangunan yang ada di DIY. Karena mau nggak mau perannya partai politik cukup besar dalam sistem demokrasi dan organisasi pemerintahan. Ini yang mau kita ungkap bersama. Yang pertama adalah saya tanya dulu ini, Mas Reza sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Bener, Mas? Bener. Yakin? Ini kayak ini aja mau BAP dikasih sehat, sadar gitu ya. Loh enggak, soalnya gini Mas. Saya cuma merefleksikan yang di atas ini. Itu kan orang masih bingung nih dengan Nasdem. Nah, makanya kan ditanya dulu nih. Ya sehat atau sehat? Sehat ya. Lalu ya jelas gitu Mas. Kita baik-baik saja. Baik-baik saja. Baik. Teman-teman, saya akan bertanya pada Mas Reza begini. Bagaimana Mas Reza atau mewakili dari partai politik memotret daerah istimewa Yogyakarta? Baik, ya terserah apanya. Mungkin yang isu lagi menghangat soal kemiskinan. Bagaimana perspektifnya partai politik terhadap kemiskinan? Karena kita tahu teman-teman sekalian bahwa dinamika partai politik di Jogja itu tidak sedinamis daerah-daerah yang lain. Karena setiap 5 tahun kan pasti ada ganti pemimpin nih, ganti gubernur. Jawa Barat misalnya, ya toh Mas, dari partai ini kan gitu. Kalau Jogja kan enggak, relatif stabil. Kalau usah dipilih, dia sudah ada. Jadi kan gejolak dinamika politiknya antara partai politik kan enggak begitu. Tapi bagaimana dengan pembangunan? Nah gitu loh. Kok sudah stabil kepemimpinannya, kok masih ada masalah? Potretnya gimana kalau Mas Kalau disuruh motret justru yang diungkapkan Mas Gijo tadi itu kan daya tarik sebenarnya. Jadi Jogja dengan keistimewaannya, ya, jadi dia punya keunikan. Nah, sehingga saya mengatakan bahwa kalau pandangan orang-orang politik, partai politik terhadap DIY ini, ya ini merupakan satu kawah candera di muka ya, karena apa? Perpolitikan di tanah air. Kita melihat tokoh-tokoh politik ya banyak lahir dari daerah istimewa Yogyakarta. Wajar karena ini kan kota pendidikan, kota budaya dan lain sebagainya. Nah kalau memang melihat dari basis suara gitu, kalau kita dibandingkan Jawa Tengah, mungkin Jawa Tengah sampai 35 dapil, DIY cuma 5 dapil, ya memang kalau untuk lumbung suara itu ya DIY memang secara nasional ya segitu gitu. Nah namun kita melihat bahwa keunikan di sini banyak orang-orang pintar, banyak tokoh lah. Sebenarnya di sini tempat penggodokan ya, tentang konsep-konsep berdemokrasi dan lain sebagainya. Jadi ya, menurut saya justru kelebihan DIY itu di sana. Nah sehingga tadi kalau dikaitkan di tempat lain ada pemilihan ya, kalau ini kan kita daerah istimewa, artinya dengan tidak adanya pemilihan dan lain sebagainya ya seharusnya kan politik, sosial dan lain sebagainya itu justru lebih stabil. Oleh sebab itu ya mungkin ini kalau dari kacamata orang bisnis atau investasi, DIY ya cukup menarik gitu ya, artinya stabilitas politik, stabilitas sosial dan lain sebagainya itu konstan. Aduh, damai sekali bahasanya. Harusnya stabil dan konstan. Iya. Tetapi kalau melihat dari dinamika pembangunan yang ada di DIY, dinamika sosial kemasyarakatan itu, yang sekarang jadi permasalahan adalah soal angka kemiskinan, Mas Reza. Angka kemiskinan lagi hangat ini. Lagi hangat. Nah,
kalau partai politik mau bicara apa soal angka kemiskinan di DIY gitu. Nah. Karena sebentar Pak, karena yang penting adalah begini. Kebijakan pemerintah yang dikeluarkan untuk mensejahterakan rakyat tidak lepas dari merupakan momentum politik. Nah, yang artinya bahwa peran partai politik itu menjadi sangat penting pada keluarnya sebuah kebijakan pemerintah. Ya. Nah, gimana? Apakah kemiskinan itu karena kurangnya peran partai politik gitu dalam intervensi pada kebijakan pemerintah gitu? Iya, ini kalau kita bicara kemiskinan, ya Iya. memang ya harus apa istilahnya kita harus hati-hati juga. Nah, sebabnya Karena bicara kemiskinan tentu kita bicara soal data-data statistik, ya, angka-angka itu Ya. yang menurut Francis Fukuyama, filosof dari Amerika itu orang kecenderungan sekarang kita percaya dengan grafik-grafik yang kaku dan angka-angka yang tidak berjiwa katanya. wah, Jadi apalah artinya sebuah angka-angka statistik ya kan? Yang penting masyarakat yang hidup di dalam ini yang merasakan. Nah, intinya begini, memang untuk menilai angka atau istilahnya itu kan garis kemiskinan ya. ya, Nah, kita harus pahami dulu yang namanya garis kemiskinan itu adalah jumlah dari garis kemiskinan pangan, makanan, ditambah dengan garis kemiskinan non makanan. Nah, ini hitungannya ribet ini hanya orang statistik yang tahu. Salah satu contoh garis kemiskinan makanan. Nah, itu kan ada indikatornya, ada rumusnya itu Mas. Ya. Jadi dari daya beli mereka, kemudian nanti itu disetarakan dengan apa gitu ya, dengan rumus-rumus itu 2100 kalori per orang lain. Ya. Kita orang awam juga bingung juga kalau menerjemahkan ini bagaimana menilai angka kemiskinan, indikator-indikator itu. Ya. Lalu ditambah dengan garis kemiskinan yang non makanan. Nah, ini kan yang dinilai seandainya aset seseorang, apakah dia punya rumah, kemudian akses dia memperoleh pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, di DIY menurut saya ini rada unik, Mas. Contoh tadi ya, salah satu indikatornya adalah garis kemiskinan makanan. Nah, di Jogja itu makanannya murah-murah ya, Mas. Ya walaupun sedikit agak naik. ya, Nah, kalau seandainya itu indikatornya secara nasional maupun internasional World Bank, itu kan dinilai dari daya beli belanja, ya toh? Daya beli belanja lah, kalau murah kan ya tetap saja kita kategorinya murah. Sementara standar katakanlah X rupiah, katakanlah 500.000, 600.000, di bawah itu miskin. Lah kalau seandainya kita memperoleh panganan dan lain sebagainya di bawah itu, ya pertanyaannya, apakah Jogja itu miskin? Lalu ditanya lagi, salah satu ya, ini contoh aja bicara soal kemiskinan. Garis kemiskinan non makanan. Jadi memang kalau kita lihat petani kita banyak di DIY. Petani kita apa istilahnya banyak petani gudang yang menggarap mungkin di bawah setengah hektar, ya toh? Ya. Nah di bawah setengah hektar itu yang dinilai. Tetapi dia punya sapi atau dia punya mobil dinilai enggak gitu. Bisa saja orang tidak punya rumah tapi punya mobil mewah di rumah. Lalu mobil mewahnya tidak dinilai. Lalu karena saya tidak punya rumah, saya kategori miskin. Padahal di sini kan dia juga kontrak padahal. dia ngontrak. Ya bisa jadi kan karena Jogja itu kan kota pendidikan. Tentunya banyak ya karena suka di Jogja tinggal. Bisa saja saya punya rumah di kampung halaman saya banyak, tapi di Jogja ya mungkin ngontrak. Tetapi saya berpenduduk DIY. Nah artinya apa? Indikator-indikator ini pertanyaannya untuk BPS ya, karena yang meneliti BPS, apakah relevan indikator itu untuk Jogja? Tetapi nggak bisa juga, ya nasional harus mengikuti Jogja, kan repot juga. Nah soal seandainya katakanlah data yang dikatakan Mas Wijo tadi bahwa BPS mengatakan tahun ini ya kita termiskin ya. Termiskin tapi sambil ketawa itu loh. Saya agak ketawa, saya melihat di jalanan orang ya nggak tahu ya karena kita ya melihat ya masyarakat di DIY ya cukup sejahtera, mereka menerima kehidupan ini kayaknya bahagia ya. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan indeks kebahagiaan, pernah ada riset bahwa orang tinggal di Jogja itu lebih bahagia loh. Apakah seandainya kemiskinan itu tidak diindikasikan dengan kebahagiaan? Apa artinya saya punya istilah istana mewah, mobil mewah kalau saya nggak bahagia ya kan? Jadi mungkin yang paling pas untuk mengindikasikan Jogja itu jangan nilai kemiskinan, nilai kebahagiaan. Oh, nilai kebahagiaan. Walaupun Ya. nggak punya apa-apa kita bahagia deh. Gitu. Nah, jadi
itu tadi saya kembali bahwa cara apa ini kan istilahnya rumusan itu kan sudah baku secara nasional, secara internasional. Nah, di DIY itu ya mungkin ada anomali Mas menurut saya. Karena apa? Kita masih bisa makan 2.000 3.000 saya masih bisa loh Mas. Iya. Saya masih bisa dapat ya kan. Nah, artinya begitu. Nah, kalau seandainya pertanyaan bagaimana meningkatkan supaya masyarakat miskin di DIY ini angkanya berkurang? Iya. Sebenarnya secara teori sangat sederhana. Gimana? Nah, seandainya katakanlah yang tadi yang garis kemiskinan makanan ya, itu diukur ya salah satunya dari dia mengeluarkan Dia uang. belanja. Dia belanja. Oke. Ah. Katakanlah itu angkanya 450.000 atau 500.000. Kalau seandainya di bawah itu dia miskin. Ya. Ya tinggal disubsidi aja, cuma 300-an ribu, 400-an ribu yang miskin, subsidi 100.000. Tapi pertanyaannya tidak semudah itu. Kenapa? Masyarakat mungkin kalaupun disubsidi ada tambahan, dia akan nabung. Mungkin karena kebutuhan dia sehari-hari itu tidak sampai batas itu. Nah, lalu uangnya tadi kan tidak terdetek tuh. Oh dia belanja tetap aja kayak kemarin gitu. Uang yang disubsidi ya mungkin dikantongin untuk beli yang lain gitu kan. Padahal bantuan dikucurkan. Bantuan dikucurkan. Nah ini juga kalau menurut saya ya kritik juga untuk BPS ya mungkin untuk DIY perlu ditinjau juga indikator kemiskinan seperti apa. Baik. Nah, Teman-teman sekalian, sebentar, ada 2 poin yang cukup menarik yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah miskin itu karena ketidakmampuan menguasai aset, memiliki aset. Satu hal. Sehingga dia contoh yang tadi disampaikan Mas Reza adalah dia tidak punya sawah, dia bekerja sebagai buruh tani kan, gitu. Sehingga dia dianggap miskin karena dia buruh tani. Tapi kalau orang yang memiliki sawah, memiliki tanah, memiliki rumah segala macam, dia dianggap tidak miskin karena dia memiliki aset. Nah, gitu. Kita tidak bahas yang itu. Cuman saya ingin mengatakan begini. Saya kembali ke topik yang kita akan bicarakan dari awal bahwa partai politik harus memandang kemiskinan. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah begini. Dalam kasus kemiskinan, partai politik akan memanfaatkan apa persoalan kemiskinan di DIY? Karena ini kan ngomongnya skup DIY. Memanfaatkan ini untuk apa? Apakah akan diangkat sebagai isu untuk menaikkan elektabilitas, gitu loh? Mungkin bagi partai secara keseluruhan, kemudian atau bagi caleg-caleg yang nanti akan di situ, atau dia ingin memanfaatkan kemiskinan ini sebagai bagian penting dalam gerakan partainya, gitu loh. Kan ada dua, ini kan tahun politik nih, ini kan tahun politik. Misalnya bersama Nasdem kita berantas kemiskinan, nah kan gitu, calon-calon itu. Nah ini mau diangkat itu apa tidak, atau apa dimanfaatkan yang lain? Jadi gini Mas, isu itu kan bisa secara letter lah, atau bisa secara ya tidak harus bahasanya vulgar seperti itu ya. Nah nanti kita menjual kemiskinan nanti kan itu repot juga. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Partai Nasdem terus teman-teman yang sekarang sempat menjabat di lembaga eksekutif maupun legislatif ya sebenarnya isunya itu adalah mengentaskan kemiskinan dengan program-program yang mereka lakukan. Jadi bukan secara verbal, oke, kita ini kan kemiskinan. Nah lalu ini kan pertanyaannya justru program-program apa gitu kan. Nah yang dilakukan oleh dan diarahkan kami kepada kader-kader kami yang memang arahnya adalah salah satunya mengentaskan kemiskinan ya. Nah, jadi mereka mengarahkan program-program, banyak program-program dari kader-kader kami baik dari tingkat pusat maupun di tingkat daerah ya, baik di provinsi maupun di kabupaten, program-programnya langsung menyentuh. Nah, salah satu contoh ya, ketika COVID kemarin ya, itu kita Nasdem itu paling gencar itu turun ke bawah. Karena apa yang terdampak langsung itu kan UMKM. Itu banyak sekali program-program yang kita lakukan untuk peningkatan itu. Lewat kader-kadernya? Lewat kader-kadernya. Baik yang di parlemen juga baik yang namun gini ya, memang ini juga kritik saya. Kadang-kadang birokrat lokal ya, artinya itu yang di dinas ini juga perlu istilah meningkatkan kinerja mereka ya. Salah satu contoh ini, saya tidak menunjuk dinas mana, tetapi ini yang mengelola data-data UMKM. Satu kabupaten waktu itu kami minta data-data UMKM itu menyerahkan kepada kami itu hampir 120.000. Ketika kami validasi itu nggak sampai 1/4 data itu benar. Yang lain? Yang lain ya mungkin entah ganti handphone tak apa, ini tidak ada update ya. Artinya
sebenarnya kan sinergi antara partai politik ya, karena kalau kita kan dari sisi pengawasan ya, Mas, Ya, ya. pengawasan kemudian budgeting dan lain sebagainya. Nah, yang implementasi kan tentu eksekutif. Nah, ini juga ketika kita ngomong tadi ya, kalau konteksnya itu adalah menangani kemiskinan, mengentaskan kemiskinan. Nah, itu dulu. Artinya data 11% ya. Itu 11% koma sekian kemiskinan. Nah, itu kan harus dipetakan berapa ribu orang di mana tinggalnya. Itu bisa lebih apa istilah, kalau data itu ada ya luar biasa. Nah, saya tidak tahu juga meningkatnya apa DIY ini menjadi apa provinsi termiskin, apakah karena pengaruh Covid dan lain sebagainya. Itu juga mungkin apa sumbangan terhadap itu juga besar ya, karena seluruh Indonesia menurut saya. Tapi kalau itu kan dilihat dari persentase, Mas. Lagi-lagi saya katakan, ini kita percayanya grafik-grafik yang kaku dan angka-angka yang tidak berjiwa tadi. Ya. Kalau dinilai secara ini mungkin kita lebih sedikit loh. Karena penduduk kita sedikit. Nah, kalau penduduk kita sekitar 3-4 juta, ya 11%-nya berapa dong, Mas? 400.000 400.000. lebih. Oh. Kalau dibandingkan Jawa Tengah yang katanya 10,6, dibandingkan jumlah penduduknya, itu kan lebih besar di sana. Gitu. Nah, jadi ini juga kita harus cermat ketika menemukan hasil temuan dan lain sebagainya. Namun saya sepakat bahwa baik dari sisi kami sebagai politisi dari legislatif dan lain sebagainya, eksekutif itu ya harus bersinergi. Ini masalah besar gitu. Soalnya gejala yang muncul sekarang ini adalah ini karena Mas Reza adalah bagian dari sistem demokrasi dari partai politik. Ketika jadi ada satu muncul tuntutan dari rakyat yang meminta agar parlemen atau politisi itu berfungsi lebih optimal, ya. Misalnya seperti itu, sehingga seolah jadi mereka kok langsung ngadunya ke wakil rakyat, gitu. Ngadunya ke wakil rakyat, kan itu kita. Jadi kalau tuntutannya adalah seolah-olah wakil rakyat yang ada di legislatif itu memiliki peran yang cukup berat. Ya. Jadi dia harus mampu merampungi masalah A, merampungi masalah B. Nah, pertanyaan saya adalah, bahkan kadang-kadang wakil rakyat itu menjadi jaminan secara individu untuk meluncurkan sebuah program. Nah, dalam yang kami pertanyakan itu, yang kita pertanyakan apakah itu salah satu fungsinya dari wakil rakyat. Nah, kalau tadi Mas Reza mengatakan ada sinergi antara parlemen dan eksekutif dan legislatif, itu kan nggak bisa jalan kalau begitu. Maksud saya begitu ya, jadi wakil rakyat kan menjadi sangat terbeban gitu. Gitu loh. Nah, ini juga ya, mungkin nanti kalau ini ditonton, ini juga pembelajaran buat kita. Masyarakat ya mungkin tidak salah juga, karena kan mereka taunya mereka didatangi waktu kampanye, kemudian dijanjiin, ya salah satunya mungkin itu tadi, koar-koar, yuk kita berantas kemiskinan, tetapi ketika mereka sudah jadi, ya nggak tahu itu tidur atau apa, ya kan, ya masyarakat menagih, jadi wajar, itu satu. Kenapa? Karena eksekutif kan nggak pernah turun, apa artinya dinas apa itu kan mungkin tidak pernah kampanye, dia hanya menjalankan apa yang sudah ditetapkan lah, mungkin apa dalam RPJMD atau apapun itu. Nah, di sini sebenarnya kan peran mereka kan beda-beda, Mas. Kalau eksekutif itu kan yang mengeksekusi, namanya eksekutor. Ya. Jadi anggaran itu yang melaksanakan itu justru eksekutif, yang di dinas-dinas atau apa SKPD terkait. Lalu yang DPR kan fungsinya itu cuma 3 toh. Budgeting, dia kan anggaran. Nah itu ketika waktu mau ngetok setiap tahun itu kan ada mungkin ya bahasa sederhana lah, saya nggak terlalu ini, ada komunikasi apa yang mau ini kan harus persetujuan. Nah, kemudian dia ngetok anggaran. Kedua kan masalah masalah undang-undang, legislasi legislasi gitu. Fungsi dia sebagai legislasi, kalau itu perlu ada undang-undang, apakah undang-undang daerah dan lain sebagainya. Ini yang mereka dorong ya, kebijakan-kebijakan. Nah, itu yang ketiga itu adalah fungsi pengawasan. Nah, harapan kita memang warga masyarakat silahkanlah, ada mungkin tetangganya ada anggota DPR, ya memang yang dikejar itu 3 hal itu, fungsi pengawasannya. Ya jadi jangan, ini kan kadang-kadang dimintai. Nah, DPR itu tidak ini loh, artinya DPR itu dia kan tidak memegang anggaran. Ketika seandainya mau bikin jalan sekian kilo, nggak ada anggota dewan. Itu uangnya kan di eksekutif.
Namun, nah kita bisa melalui anggota dewan kita, kita aspirasi ke sana. Lalu ini kan mereka istilahnya antara eksekutif legislatif yang merencanakan ini dalam pembangunan itu. Jadi jangan datang ke anggota dewan, yo minta-minta yang mesake juga anggota dewan karena mereka anggarannya bukan yang memegang anggaran untuk pembangunan dan lain sebagainya. Ya memang ada sih yang melalui dewan mungkin seperti pokok pikiran, Pokir kokir dan lain sebagainya. Itu kan hanya berapa persen lah, ya kan? Dan pokir itu juga sudah terbantu proyek-proyeknya itu ya hanya kecil-kecil lah, itu kan yang memang untuk sentuhan langsung ya menurut saya. Kita kembali kepada pokok permasalahan yang akan kita bicarakan. Kalau tadi Mas Reza sudah menceritakan berbagai fenomena, bahkan ada faktanya tentang bagaimana sistem organisasi antar dinas, antar lembaga. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika kemiskinan itu menjadi salah satu indikator dalam statistik, indikator keberhasilan pembangunan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat miskin, artinya kan tidak sejahtera, kan gitu. Apakah Mas Reza melihat ini satu bentuk kekurang harmonisan atau sebuah bentuk kegagalan, walaupun tidak total, kegagalan? Karena kan mereka menganggarkan itu kan dalam wujud angka, sehingga munculnya angka kemiskinan juga dalam wujud angka. Masa mereka menganggarkan ini semoga masyarakat berbahagia, kan ya nggak mungkin. Tadi kan munculnya kemiskinan dikurangi dan segala macam, walaupun indikatornya masih harus diperkuat lagi. Tetapi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa indikator yang muncul dari angka statistik merupakan satu bentuk capaian dan keberhasilan pemerintah gitu loh. Maksud saya gitu, partai politik ketika melihat RPJMD itu kan momentum politis itu, gitu loh. Kemudian pengawasannya sampai di mana? Bisa nggak anggota dewan atau partai politik itu memberi statement pembangunan di DIY berhasil? Wah, ya, bisa nggak? Bisa kayak gitu. Nah, terus sebagai misalnya anggota DPRD Nasdem misalnya, pembangunan ini berhasil karena angka kemiskinannya kan begitu. Masa ini berhasil karena semua penduduknya semua tertawa bahagia, kan ya nggak bisa gitu. Nah, maksud saya kesimpulannya Mas Reza, bagaimana pandangan Mas Reza, partai politik apa sih sebetulnya yang harus dibenahi di DIY? Jadi ya tetap ya Mas, kalau itu sebagai indikator ya itu kan resmi ya dari BPS ya, artinya itu lembaga resmi, dia punya metodologi. Nah, artinya boleh-boleh saja ini sebagai ukuran keberhasilan, atau keberhasilan katakanlah kepala daerah, apakah itu di kabupaten dan lain sebagainya, itu ya memang itu ukurannya supaya apa? Ya mereka lebih terpacu lagi. Nah, cuma tadi saya katakan bahwa memang di Jogja itu sedikit anomali ya. Jadi kalau khusus untuk Jogja bicara kemiskinan itu kita harus utuh juga melihat ini daerah yang istimewa begitu ya. Jadi mungkin agak berbeda. Tetapi kita juga tidak bisa meminta BPS itu mengukurnya ya harus kayak Jogja gitu kan. Jadi berbeda. Nah, tapi tetap saya sepakat Mas, ini menjadi satu ukuran, menjadi cambuk bagi pelaku-pelaku ya dalam hal ini, apakah itu yang ada di lembaga legislatif maupun di eksekutif. Ya ini secara bersama-sama, artinya membuat program itu yang betul-betul yang menyentuh. Jadi program jangan hanya sekedar copy paste, ya memang betul-betul aspirasi dari bawah. Itu tanggung jawab siapa? Apa? Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab mereka toh. Nah ini ya kami akui nanti anggota legislatif kita juga akan dorong agar mereka lebih concern ke sana. Utama ya, kalau menurut saya kalau penganggaran kan ya itu kan hasil masukan juga kan, mulai dari bawah itu kan sudah ada. Ini yang perlu diawasi adalah ketika implementasinya. Apakah betul-betul anggaran atau program yang sudah dicanangkan itu berhasil menyentuh langsung. Nah ini kan jangan hanya sekedar seremonial gitu ya. Salah satu contoh begini, seandainya ada program ketika di masa COVID meningkatkan seandainya daya juang UMKM, karena kita banyak UMKM Mas di ini. Saya lihat yang diundang itu aja tuh, karena datanya itu tidak berkembang. Jadi seandainya saya lihat di satu forum yang diundang kelompok ini, forum lain kelompok itu juga. Ya artinya ini kan seremonial, yang penting mereka mempertanggungjawabkan anggaran sesuai ini, tetapi kan substansinya tidak menyentuh. Nah, yang paling penting menurut saya ke depan PRDIJ adalah mendatabasekan itu secara benar. Jadi datanya itu supaya tidak
salah sasaran. Dia sudah naik kelas, Mas. Apa? Belum naik kelas ya, Pak? UMKM-nya? Oh. Ya ada yang naik kelas. Yang belum naik kelas yang ngulang lah ya, artinya belajar lagi gitu. Ya biar Sekolahnya kurang munafik kelihatannya. jadi ya gitu Mas, menurut Ya. saya ya data itu penting. Ya. Berbasis data, jangan sampai begini juga indikatornya harus betul-betul di banyak loh Mas keluhan kepada kami, katakanlah ya, harusnya mungkin keluarga dia dapat beasiswa justru tidak dapat. Nah ini juga mungkin ada faktor loh, ada faktor X, saya tidak menuduh. Ya mungkin yang dapat itu dia lebih memiliki akses. Katakanlah dulu dia tim ses, salah satu partai. Gitu. Nah ini kan menjadi tidak tepat sasaran. Sebenarnya program itu udah bagus. Ketika diimplementasi, seandainya seorang Reza karena seorang Reza adalah tim ses, aku yang dapat. Nah itu kan nggak fair. Gitu ya? Iya, wong aku mampu. Sebentar, Mas Reza, jadi saya kembali. Aku ya, Mas. Boleh. Saya kembali kepada topiknya tadi. Ini menarik kalau ngobrol sama Mas Reza ini bisa panjang, tapi satu hal penting yang juga ingin saya tanyakan, itu potretnya dari partai politik ya, dalam hal ini Mas Reza sebagai. Kemudian begini Mas, saya tadi bertanya soal program pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang bergantung pada RPJMD dan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang di Jogja banyak loh uangnya. Nah, 1,4 aja dana keistimewaan, ini diolah. Nah, pertanyaan saya begini, Mas, potretnya, apakah Mas Reza memotret konsep pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur lah di DIY ini, apakah sudah mengkerucut pada kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat? Kan kita sudah lihat banyak. Apakah konsep pembangunan, apakah kalau Jogja istimewa dengan kota budaya, kota pendidikan, bagaimana sih Mas membangun, selain membangun infrastruktur ekonomi, perekonomian, ada jalan tol, jadi apa enggak ya? Jadi. Oh jadi ya, ada bandara, ada Ya. jalan yang lebar, kemudian ada pelabuhan di Sadeng, ada pelabuhan di Adikarto itu bagaimana? Apakah ada imbangan pembangunan infrastruktur peradaban manusianya? Ya. Budayanya manusia karena kekuatan Jogja kan gini, kebudayaan. Ya. Nah, apakah pembangunan ini Mas Reza melihat sudah seimbang belum? Jangan sampai justru pembangunan perekonomian yang luar biasa, ada hotel segala macam, tidak memiliki atau justru malah menghabisi kebudayaan peradaban gitu loh. Maksudnya begitu. Bahkan memunculkan sebuah peradaban yang baru yang sangat tidak berakar pada filosofi Jawa. Banyak contohnya kan gitu. Nah, pandangannya Mas Reza? Ya, jadi mungkin gini Mas, saya kasih ilustrasi dulu. Di awal ya tahun 2000-an ya. Saya pernah melakukan riset kecil-kecilan. Ya. Jadi tahun 2000-an DIY itu masih apa istilahnya Center of Excellence pusat kebudayaan, pusat pendidikan. Sampai hari ini pun setelah kita masih sana. Pada waktu itu kita mencoba melihat dari sisi ekonomi ya. Ekonomi DIY. Salah satu hasil riset yang kami lakukan atau yang saya lakukan itu memang kalau tidak ada economic driver yang baru di DIY, ini akan susah loh pada waktu itu. Bahasa sederhananya begini, dulu di DIY itu kayak apa istilahnya sumber ekonomi yang terbesar itu kan dari pendidikan. Ya. Dari banyaknya datang mahasiswa dari pelosok negeri yang membawa uang dari daerah dikirim ke Jogja. Itu kami hitung pita Bandwidth. Iya itunya daya ekonomi. Ya. Kalau seandainya mahasiswa pada waktu itu cuti selama 7 bulan rame-rame, dia kolab loh Mas. Tidak ada bisa untuk membayar gaji-gaji pada tahun itu ya. Artinya waktu itu memang lagi banyak booming. usaha ekonominya mati. Ya, warung maka itu, makan, ya. laundry gitu ya. Maka waktu itu rekomendasi kita adalah ini harus membuat atau membangun ekonomi driver yang baru gitu kan. Kita ada pariwisata dan lain sebagainya. Namun, ini ada namunnya. Nampaknya, lagi-lagi saya bukan menyalahkan karena ya memang eksekutor ya, karena yang mengeksekusi, bukan Mas Wijo. Kalau Mas Wijo kan tinggal saya Mas, caraku begini gitu kan, enak. Tapi kalau mereka ternyata mereka itu menumbuhkan ekonomi baru tadi, itu di lokus yang sudah ada, di lokus yang sudah hidup. Contoh daerah Sleman saya katakan, itu kan pusat pendidikan, banyak kampus, banyak apa. Akhirnya ditanam hotel-hotel, ditanam mall-mall,
Nah, sebenarnya ini mungkin untuk itu tadi supaya ekonomi DIY ini berkembang, bukan hanya dari pendidikan saja. Soalnya semua Indonesia sekarang mengklaim dia kota pelajar, gitu kan. Dia tidak mau juga ini. Dia mau menghidupkan potensi daerah mereka. Mereka bangun kampus-kampus di daerah mereka. Nah, akhirnya sedikit yang berkurang lah yang sekolah ke Jogja, kecuali memang sejarah legendnya ya. Artinya mereka seperti itu. Nah, ini yang kita sayangkan, membangun di lokus-lokus yang sudah hidup. Nah, di situ ada kampus besar. Zona pendidikan, Iya, harusnya kan di zoning dong. Nah, artinya ini di sini sana perekonomian, mal-mal di sebelah mana. Jangan di situ ada kampus, ada hotel, bahaya kan? Ada Nanti kafe, ada kafe, karaoke. Nah, nanti habis kuliah ya karaoke. Lah ya memang mungkin pertumbuhan ekonomi menjadi ini, namun nah itu tadi. Jadi perlu penataan, ya penataan. Ya jadi kalau ya inilah kalau seandainya hotel-hotel itu mungkin bisa digeser ke daerah-daerah, kan sudah ada tuh mungkin tata ruang dan lain sebagainya, itu diatur gitu loh Mas. Ya. Nah, kalau tidak ini nanti saling tumpah tindih dan bisa dalam tanda petik sedikit merusak citra kota pendidikan. Tapi itu terjadi di Jogja. Terjadi di salah satu kabupaten. Terjadi. Oh, gitu Iya, ya. di situ kampus, di situ Itu ada gitu. ada ya. hotel, Terjadi ya. hotel jam-jaman. Nah ini kan tidak boleh begitu. Oke. Baik teman-teman sekalian, aduh ini kalau diterusin obrolannya panjang. Tapi ada beberapa hal yang saya simpulkan bahwa partai politik ternyata memiliki cara pandang tersendiri melihat pembangunan. Nah, kalau kebetulan Mas Reza memotret itu, tadi udah ada banyak kok bagaimana pemetaan, bagaimana kemudian zoning kawasan, bagaimana instruksi kepada kader untuk menjalankan sebuah mekanisme yang bisa membantu program-program pemerintah, dan juga diperlukan sinergi yang kuat antara eksekutif dan legislatif, sehingga tujuan pembangunan yang untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai melalui sistem yang komprehensif. Walaupun tampaknya disimpulkan oleh Mas Reza tadi pembicaraan bahwa ini belum terjadi secara optimal di Jogja. Bahasanya halus ya, belum Ya. optimal ya. Dan saya halus orangnya. Itu kemudian tadi kita soal ngomong ke kemiskinan segala macam. Baik, terima kasih. Udah hampir 25 menit kita berbicara dan kita ketemu lagi di lain waktu. Salam. Boleh Oh, saya boleh. satu tambahannya untuk Boleh, sebagai boleh. closing. Ya. Jadi khusus untuk ya karena kami dari partai politik, ya bukan hanya untuk Nasdem saja. Ayo kita dorong anggota legislatif kita itu ya betul-betul turun ya. Oh, betul-betul turun. Turunnya itu mencari aspirasi. Oh, gitu. Jangan datang ketika mau pemilu. Oh. Hanya datang pemilu. Ya. Sebenarnya dari awal. Jadi biar masyarakat itu kita didik dia berdasarkan aspirasinya, kebutuhan, bukan keinginan loh Mas. Jadi kebutuhannya apa itu yang didahulukan. Kalau keinginan, contoh tak tanya Mas Wijo keinginanmu apa? Yang mungkin mobil Alphard atau mobil Mercy itu keinginan. Tetapi kebutuhan Mas Wijo itu apa sih? Nah, jadi itu yang kita ini kan aspirasi dari masyarakat bawah, sehingga apa? Citra partai politik, citra anggota dewan itu ya semakin baik di tengah masyarakat, utamanya orang-orang DIY pinter-pinter loh Mas. Miskin lah ya. Apa? Miskin. Ya jangan-jangan karena pinter itu dia ngaku miskin kan bisa. Satu fenomena yang menarik. Satu fenomena yang menarik gitu. Nah, sekarang itu wah ini jadi tambahan. Jadi gini, satu fenomena yang menarik ini bahwa sekarang menjadi masyarakat miskin salah satu merupakan satu tujuan. Karena kan dapat bantuan banyak. Yes. Dan terjadi di sebuah kabupaten di DIY kehabisan belangko kemiskinan. Jadi banyak yang ngaku miskin. Banyak yang dapat BLT itu. Ya, tapi nanti kita bicarakan di lain waktu soal itu. Baik, terima kasih. Salam.